Halo semuanya, ini video pertama Bang Teles, anjay Bang Teles namanya. Jadi di sini kita mau ngenalin ya apa itu pemrograman. Jadi ini pengenalan doang singkat tentang pemrograman atau programming bahasa Inggrisnya. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah suatu proses untuk membuat program komputer. Nah, terus apa itu program komputer? Nah, program komputer adalah serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer melakukan suatu tugas atau fungsi tertentu. Jadi kita bisa ngasih komando, ngasih instruksi ke komputer, hey lakuin ini dong, hey lakuin itu dong. Contohnya, melakukan operasi matematika. Nih, misalnya kalian mau minta komputer untuk hitung 1 ditambah 2 sama dengan berapa gitu. Atau mengedit dokumen, menyimpan dan mengolah data. Nah, di sini ada contoh umum program komputer ya, contoh-contoh umumnya. Yang pertama itu aplikasi desktop, terus aplikasi mobile, website, dan API. API ini ya nanti nggak dibahas di sini ya karena panjang. Ini contoh-contoh umumnya saja. Lalu, bagaimana proses membuat program komputer? Proses membuat program komputer melibatkan pengembangan logika dan algoritma untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi ada sebuah masalah yang ingin dipecahkan, lalu kita mengembangkan logika dan algoritmanya. Terus ditulis dalam instruksi secara terstruktur dalam bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Nah, agar dipahami oleh komputer, kita harus menggunakan bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Udah jelas. Lalu apa itu logika nih? Jadi logika itu adalah ilmu tentang cara berpikir yang baik dan benar, terus kita gunain argumen dan aturan-aturan yang jelas untuk mendukung sebuah kesimpulan yang ditarik dari pernyataan yang diberikan. Nah, contohnya gimana sih? Nih ya, contoh penggunaan premis dalam sebuah argumen. Premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Lalu premis 2, saya adalah manusia. Maka kesimpulannya, saya adalah makhluk hidup. Nah, ini premis-premisnya. Lalu kita bisa menarik kesimpulan. Kita tuh hanya melihat premis 1 ya. Coba premis 2-nya kita ganti, saya adalah tumbuhan. Di sini tumbuhan bukan makhluk hidup karena premis 1-nya semua manusia adalah makhluk hidup, sedangkan tumbuhan kita tidak tahu. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Jadi ada urutan langkah-langkah sesuai logika-logikanya ya. Terus terstruktur, jadi terurut. Nanti langkah-langkah itu akan dijalankan dari atas sampai bawah yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah atau bertujuan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Lalu masuk ke contoh algoritma. Ini bebas ya. Contohnya bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat mie. Ini pertama, biasanya kita tentukan dulu input dan outputnya mau apa. Di sini inputnya ada jenis mie dan outputnya semangkuk mie. Sebenarnya inputnya bebas, bisa juga inputnya nggak ada input sama sekali, tapi outputnya semangkuk mie. Jadi di langkah-langkahnya itu by default atau secara bawaannya, algoritma ini akan langsung membuat misalnya mie rebus tanpa ada inputan di sini, jadi tidak memikirkan inputnya apa. Nah, sebenarnya inputnya itu bebas ya, kalian bisa tambahkan jenis mie-nya, bisa mie instan atau mie rebus, level pedasnya misalnya bisa sedang, tidak pedas atau pedas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada outputnya semangkuk mie. Juga ada langkah-langkahnya. Nah, di sini langkah-langkahnya terdiri dari logika-logika tertentu yang terstruktur, jadi dari nomor 1 sampai 9. Dan ini terbatas ya. Langkahnya tuh udah ada batasnya. Langkah pertama sampai langkah ke 9. Nah, kita bahas nih langkahnya. Langkah pertama, jika mie rebus, maka ambil mie rebus. Ini tuh sama kayak logika tadi ya, yang ada premis-premis. Jadi misalnya premis 1-nya, jika mie rebus, maka ambil mie rebus. Terus premis 2-nya, mie rebus, maka kesimpulannya ambil mie rebus. Seperti itu. Itu bisa kalian pelajari dari logika implikasi. Jika mie goreng, maka ambil mie goreng. Selain jenis mie goreng atau mie rebus, maka tampilkan error. Jadi di sini kalau udah mencapai langkah 3 dan inputnya bukan mie rebus atau mie goreng, maka langsung memberikan output tampilkan error. Maka langkah selanjutnya tidak akan diproses. Nah, jika mie rebus atau mie goreng, maka langkah selanjutnya akan diproses. Ini pembuatan mie.
Lalu terakhir, keluarkan semangkuk mie. Nah, jadi ini algoritma simpel untuk membuat mie. Lalu kita beralih ke beberapa jenis bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer ya. Ini yang umum digunakan adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah itu biasanya digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras dengan komputernya. Contohnya adalah assembly language. Lalu bahasa pemrograman tingkat menengah ini memiliki sintaks yang lebih mudah dibaca daripada bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya bahasa C dan C++. Lalu ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, biasanya programmer menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi karena lebih dekat dengan bahasa manusia sehingga mudah dipahami. Contohnya Python, Java, PHP, dan Ruby. Contoh algoritma dan logika dengan bahasa pemrograman. Oke. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini menggunakan bahasa Go. Agak sulit di Windows, tapi kita coba aja. Nah, di sini kita punya sebuah program komputer. Ini simple. Di sini kita punya variabel number. Kita beri nama number. Terus di sini ada percabangan atau branching, kayak conditional. Jadi itu bagian dari logika yang tadi disebutkan ya. Ini contoh logikanya. Terus ada juga logika pengulangan atau looping. Terus ada juga function di sini. Ini algoritmanya sebenarnya nggak jelas untuk ngapain, hanya untuk membuktikan mengenai program komputer. Jadi kalau numbernya misalnya kita isi 6, terus dia harus mengecek jika numbernya lebih besar dari 0, maka print natural number. Jika bukan, maka print not natural number. Terus di looping ini dia akan ngeprint number dari 1 sampai 6. Lalu di bagian sini akan memanggil function di line 18 dan dia akan memberikan hasil berupa boolean. Jadi ini boolean tuh nilainya true atau false ya. Terus kalau ternyata positif dia print positive number, tapi jika tidak positif dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini langkahnya sudah. Lalu kita jalankan. Nah, ini sesuai ekspektasi ya. Natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, positive number. Nah, jadi ini contoh program komputer ya. Jadi kita bisa memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut. Tahapan proses pembuatan program komputer. Jadi dalam membuat program komputer biasanya ada proses-proses yang harus diikuti ya, langkah-langkahnya. Pertama, analisa kebutuhannya. Saat ingin membuat sebuah program komputer, kita analisa dulu apa nih kebutuhannya, apa yang ingin kita buat gitu. Setelah itu kita rancang algoritmanya mau seperti apa. Jadi langkah-langkahnya yang ingin dilakukan seperti apa. Kemudian ada implementasi. Implementasi ini adalah setelah kita rancang langkah-langkahnya, kita implementasikan ke menjadi sebuah kode menggunakan bahasa pemrograman seperti tadi. Setelah itu, lakukan pengujian terhadap kode yang sudah kita implementasikan. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah peluncuran. Peluncuran ini contohnya ketika kita membuat sebuah aplikasi website dan kita ingin website tersebut dapat diakses oleh banyak orang, maka kita dapat luncurkan website tersebut. Proses terakhir, pemeliharaan. Pemeliharaan ini misalnya ada bug atau misalnya ternyata butuh tambahan kapasitas penyimpanan, storage atau memori seperti itu ada di dalam proses pemeliharaan ya. Oke. Nah, proses-proses ini sering disebut juga sebagai siklus hidup perangkat lunak dan membuat pengembangan perangkat lunak yang baik dan efektif. Jadi langkah-langkah ini tuh udah cukup efektif, udah cukup baik ketika kalian membuat program komputer. Selanjutnya penutup, ini akhirnya pemrograman menjadi sangat penting di era digital saat ini karena hampir semua aspek kehidupan bergantung pada teknologi. Dalam konteks bisnis, pemrograman digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan sistem informasi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya udah banyak sekarang. Kalau mau ke dokter misalnya antri, kita tinggal menuju sebuah mesin untuk mendapatkan antrian, kemudian konsultasi ke dokter langsung input resepnya,
resepnya langsung terkirim ke farmasi, farmasi langsung bikin obatnya, dan kita tinggal mengambil obatnya. Nggak harus bawa-bawa resep manual ke farmasi, terus dikasih ke farmasi, terus nunggu lagi seperti itu. Jadi itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga kita menggunakan handphone, atau misalnya transportasi online, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jika ada masukan atau yang ingin diketahui, dan jikalau saya bisa menyampaikannya, saya akan mencoba membuat di video selanjutnya. Terima kasih.